Kritikan pedas untuk anggota DPR. Benarkah hanya menunggu proyek seperti kata Gus Dur? Jakarta, kritik tajam terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR kembali mencuat di tengah masyarakat. Pernyataan yang pernah disampaikan oleh Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid Gus Dur, kembali menjadi sorotan, yakni bahwa anggota DPR hanya menunggu proyek dan tidak bekerja untuk rakyat. Bahkan, Gus Dur pernah menyatakan bahwa menggaji anggota DPR ibarat menggaji orang mati karena dianggap tidak produktif. Pernyataan ini kembali ramai diperbincangkan di media sosial, terutama dalam konteks maraknya dugaan korupsi, kebijakan kontroversial, serta rendahnya tingkat kehadiran anggota DPR dalam sidang-sidang penting. Kritik terhadap lembaga legislatif ini bukanlah hal baru, namun apakah benar anggota DPR hanya menjadi beban negara tanpa memberikan manfaat yang sepadan? Saya DPR aja kotor banget tuh, Pak. Bapak DPRD catur tuh. Lihat tuh, anggota DPRD kabupaten tuh. Oh, catur. Aduh. Ngisi waktu gimana? Turun dong, Pak, ke bawah. Kamu lagi, aduh, ketua komisi parah nih. Oh. Aduh. Turun atuh ke bawah. Kacau ini. Masa anggota DPRD main catur? Turun dong ke bawah, keliling lihat program-program berjalan enggak, mitra kerjanya sesuai enggak. Waduh, rugi kita nih rakyat gajinya, anggota DPR-nya catur aja kerjanya. Oh, yang ini mah ngisi waktu luang aja. Waktu luang gimana? Nggak ada waktu luang kalau dimanfaatin. Ya, kita sudah melakukan pengawasan. Kunjungan palingnya DPRD mah enak. Kunjungan. Turun dong, Bos. Beberapa fakta yang memperkuat kritik terhadap DPR antara lain. Tingkat kehadiran rendah, banyak sidang paripurna yang berlangsung dengan kursi kosong karena minimnya kehadiran anggota dewan. Bahkan, dalam beberapa rapat penting yang membahas anggaran atau kebijakan strategis, jumlah anggota yang hadir seringkali tidak mencapai quorum. Produktivitas rendah, banyak rancangan undang-undang RUU yang mangkrak atau lambat diselesaikan, padahal masyarakat sangat membutuhkan regulasi yang berpihak pada mereka. Dugaan korupsi, tidak sedikit anggota DPR yang tersandung kasus korupsi, termasuk kasus suap proyek infrastruktur, dana aspirasi, hingga anggaran kementerian. Gaya hidup mewah, gaji besar, dan berbagai tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR seringkali tidak berbanding lurus dengan kinerja mereka. Alih-alih fokus bekerja, sebagian justru terlibat dalam bisnis pribadi atau kepentingan politik kelompok tertentu. Pandangan pakar, perlu reformasi serius. Pakar politik dan hukum menilai bahwa kritik terhadap DPR ada benarnya, tetapi tidak semua anggota dewan bisa digeneralisasi. Ada juga anggota yang bekerja keras dan berusaha memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun, mereka sering tenggelam oleh citra buruk yang ditimbulkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Kalau dibiarkan tanpa reformasi serius, kepercayaan publik terhadap DPR akan terus menurun. Transparansi, integritas, dan sistem rekrutmen politik yang lebih baik harus menjadi fokus utama jika ingin membangun parlemen yang benar-benar bekerja untuk rakyat, ujar seorang pengamat politik.